Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini adalah bahasan substansi genetik. Di mana pada bahasan kali ini kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan materi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang substansi genetik, ada beberapa pertanyaan yang harus kita renungkan. Coba Anda perhatikan, ini adalah Nagita Slavina, kemudian ini adalah Raffi Ahmad. Mereka menikah, kemudian memiliki seorang anak yang bernama Rafathar. Anda perhatikan, Rafathar ini memiliki karakter yang mirip dengan ayahnya, juga mirip dengan ibunya. Pertanyaannya, apakah penyebab kemiripan yang dimiliki oleh Rafathar dengan kedua orang tuanya tersebut? Oke, kita akan telusuri dari awal mereka menikah, kemudian mereka melakukan peristiwa reproduksi sehingga bertemulah sperma dan juga ovum. Sperma dan ovum itu bertemu, kemudian terbentuklah zigot, di mana zigot itu akan membelah melalui tahapan morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Kemudian berkembang jadi embrio selama 9 bulan dikandung, kemudian lahir dan muncullah karakter-karakter yang memiliki kemiripan dengan Raffi Ahmad atau juga dengan Nagita Slavina. Lalu, apakah yang menyebabkan sifat yang dimiliki kedua orang tua tersebut diturunkan pada anakannya? Oke, kita flashback kembali ketika sperma itu kan dari laki-laki dan sel telur itu dari wanita. Kemudian ketika sperma dan ovumnya bertemu, maka 23 kromosom dari Raffi Ahmad dan 23 kromosom dari Nagita Slavina akan bergabung membentuk suatu zigot, di mana sekarang zigot itu memiliki sebanyak 46 kromosom. 46 kromosom itu pada nantinya akan melewati tahapan-tahapan khusus, nanti kita bahas tahapan sintesis protein yang akan menerjemahkan kode-kode yang terdapat di dalam kromosom itu menjadi sifat-sifat atau karakter tubuh tertentu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa itu kromosom? Kromosom itu secara sederhana adalah gulungan DNA atau kemasan DNA dalam bentuk yang lebih ramping. Aduh, saya masih belum paham nih, apa yang dimaksud dengan kromosom? Di dalam tubuh manusia itu terdapat yang namanya sel. Di dalam sel itu ada organel, juga ada inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat banyak sekali DNA, di mana DNA pada saat sel tersebut akan membelah, itu akan terpilin-pilin membentuk suatu kromosom. Pertanyaan berikutnya adalah, apa itu kromosom dan di manakah kita dapat menemukan kromosom? Kromosom adalah gulungan yang berisi DNA yang sangat banyak yang fungsinya untuk mengkodekan atau mewariskan sifat-sifat tertentu dari ayah dan ibu kepada anaknya. Di manakah kita dapat menemukan kromosom? Kromosom dapat kita temukan di dalam tubuh makhluk hidup. Ingat kembali pelajaran tentang sel bahwa seluruh tubuh makhluk hidup itu disusun oleh sel, dan di dalam sel itu dapat kita temukan berbagai macam hal seperti sitoplasma, organel, dan juga inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat yang namanya kromosom. Kromosom ya bentuknya seperti inilah. Kromosom itu memiliki lengan ya. Ini bagian yang di tengah seperti titik itu namanya sentromer. Kemudian yang berbentuk seperti lengan memanjang dari kedua sentromer itu dinamakan kromatid. Di dalam kromatid itu tersusun dari banyak sekali kromatin. Di dalam kromatin itu ada banyak solenoid atau serupa benang-benang. Solenoid itu tersusun atas nukleosom. Apa itu nukleosom? Nukleosom itu adalah sekumpulan DNA dan protein, di mana DNA itu akan melilit si proteinnya. Proteinnya dapat berupa protein histon dan juga non-histon. Di dalam DNA dapat kita temukan gen. Gen tersebutlah yang mengkode karakteristik atau sifat tertentu pada tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu kromosom. Jadi, kromosom itu adalah materi genetik yang terdapat di dalam sel seluruh makhluk hidup. Di dalam kromosom, kita dapat menemukan DNA, di mana di DNA tersebut terdapat gen yang mengkode sifat-sifat tertentu. Ini adalah wujud dari kromosom, di mana pada bagian tengahnya itu terdapat sentromer.
di dalam sentromer itu sebenarnya ada kinetokor ya. Kinetokor itu fungsinya untuk melekatkan benang-benang spindle pada waktu peristiwa pembelahan sel. Nanti kita akan bahas di bab tentang pembelahan sel. Kemudian pada kedua ujung dari sentromer tersebut muncul yang namanya kromatid atau kita menyebutnya lengan kromosom. Di dalam kromatid itulah kita dapat menemukan banyak sekali benang-benang kromatin yang memendek. Ingat, di dalam benang kromatin itu ada DNA dan juga protein histone. Kemudian pada ujung dari kromatid itu terdapat yang namanya telomer. Telomer ini fungsinya untuk melindungi benang-benang kromatin agar tidak tercerai-berai dan bersentuhan dengan kromosom yang lainnya. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada yang sentromernya terdapat di ujung. Ini namanya kromosom telosentrik. Kemudian ada yang kromosomnya di tengah. Jadi antara kedua kromatid itu memiliki besar yang sama. Kromosom seperti ini namanya metasentrik. Kemudian di tengah-tengah antara kedua kromosom telosentrik dan metasentrik ada akrosentrik dan juga submetasentrik. Kalau akrosentrik itu lengan kedua muncul sedikit dari sentromernya, sedangkan kalau submetasentrik hampir mirip dengan metasentrik, hanya saja tidak terlalu panjang kromatidnya. Kemudian, berdasarkan fungsinya, ada 2 jenis kromosom. Yang pertama itu ada autosom, yang kedua ada gonosom. Autosom dan gonosom ini berbeda secara fungsi. Kalau autosom itu berisi DNA-DNA yang mengkode karakteristik atau sifat-sifat tubuh. Sedangkan kalau gonosom, itu di dalam DNA-nya mengkode jenis kelamin. Artinya yang menentukan jenis kelamin kamu itu wanita atau laki-laki, itu adalah kromosom kelamin atau kita menyebutnya gonosom. Kromosom terdapat di seluruh sel di dalam tubuh. Di dalam tubuh Bapak, ini kalau misalkan kita ambil satu sel dari tangan, itu terdapat sebanyak 46 kromosom, di mana 22 diantaranya adalah kromosom tubuh, artinya yang mengkode sifat-sifat dari tubuh Bapak. Kemudian yang satu pasangnya itu mengkode jenis kelamin yang dimiliki oleh Bapak. Itulah sebabnya dalam peristiwa cloning dari satu sel tubuh manusia itu dapat disusun ulang menjadi tubuh yang baru. Kamu pernah nonton game Miniman? Di film game Miniman tersebut dicontohkan bagaimana cloning dapat dilakukan dari satu sel dan terbentuklah satu individu yang memiliki sifat dan karakter yang sama. Kenapa demikian? Karena itu diambil dari DNA yang sama. Pertanyaan berikutnya, manusia memiliki berapa kromosom? Manusia itu memiliki 46 kromosom. Tadi sudah disebutkan bahwa seluruh tubuh Bapak itu disusun oleh 46 kromosom. Terkecuali kromosom yang terdapat di dalam sperma itu hanya ada 23 kromosom. Kenapa demikian? Karena yang ada pada sperma itu setengah dari jumlah kromosom yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini disebabkan oleh peristiwa meiosis yang nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. 46 kromosom yang dimiliki Bapak itu 22 pasangnya atau 44 kromosomnya itu mengkode tubuh Bapak, mengkode karakteristik yang dimiliki oleh tubuh Bapak seperti hidung, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan segala macam itu dikode oleh 22 pasang kromosom yang terdapat di dalam tubuh Bapak atau disebutnya autosom. Sedangkan 2 kromosom lainnya yaitu X dan Y itu akan mengkode jenis kelamin Bapak. Kalau X dan Y itu artinya laki-laki, kalau X dan X itu artinya perempuan. Lalat memiliki 8 kromosom, 6 diantaranya adalah autosom, sedangkan 2 diantaranya adalah gonosom. Kedua pasang kromosom tersebut dapat berupa XX jika lalat betina dan juga XY apabila lalat jantan. Kemudian sisanya yang 6 atau 3 pasang itu berarti adalah autosom atau yang mengkode tubuhnya. Jadi rumus untuk kromosom yang dimiliki lalat adalah 3AA plus XX atau XY, atau dapat juga 6A plus XX dan X atau XY. Itu adalah contoh penentuan kromosom yang dimiliki oleh beberapa jenis makhluk hidup. Silahkan Anda tentukan sisanya apabila kromosom yang dimiliki oleh beberapa contoh makhluk hidup seperti berikut. Silahkan Anda cari rumus kromosomnya seperti apa.
Baik, demikian bahasan tentang kromosom. Jadi telah kita ketahui bahwa salah satu materi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup itu adalah kromosom, di mana kromosom tersebut tersusun oleh DNA ya di dalamnya. Atau dapat kita sebutkan juga bahwa kromosom itu merupakan gulungan dari DNA yang sangat panjang atau DNA yang sangat banyak. Kromosom itu memiliki struktur sentromer di bagian tengahnya, di mana di dalam sentromer tersebut terdapat kinetokor yang berfungsi untuk melekatkan benang-benang spindle ketika pembelahan sel terjadi. Kemudian di kedua ujungnya itu ada yang dinamakan dengan kromosom atau kita menyebutnya kromatid. Di dalam kromatid itulah terdapat kromatin yang di dalamnya itu ada DNA dan juga protein histone. Kemudian berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu dibagi menjadi ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan juga metasentrik. Sedangkan berdasarkan fungsinya, kromosom itu dibagi menjadi dua. Ada kromosom tubuh atau autosom yang mengkode karakteristik tubuh. Kemudian ada gonosom atau kromosom kelamin yang berfungsi untuk mengkode atau berisi DNA yang mengkode jenis kelamin seseorang. Misalkan laki-laki ataukah perempuan, betina ataukah jantan. Kemudian manusia itu memiliki 46 kromosom. Rumusnya 22AA plus XX atau XY. XX apabila dia wanita dan XY apabila dia laki-laki. Atau dapat juga 44A plus XX atau XY. Sekian dulu untuk bahasan substansi genetik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.